Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Rahmi dengan NIM 230501501010. Pada video kali ini, saya akan membahas materi grafemik, di mana ada cakupan materi grafem-fonem Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Halik SPD MPD sebagai dosen mata kuliah fonologi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Grafem. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama, tapi pada dasarnya keduanya itu berbeda. Misalnya, untuk menyatakan hewan nyamuk, kita menulis kata nyamuk yang terdiri dari grafem N, Y, A, M, U, dan K, dan mengucapkannya pun dengan kata nyamuk. Dari segi grafem ada 6 satuan, akan tetapi dari segi fonem hanya ada 5 satuan, karena grafem N dan Y hanya diwakili oleh satu fonem saja, yaitu dengan N garis di atasnya. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem P dan G dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Sebaliknya, bunyi yang dinyatakan oleh grafem P dan B sangat berdekatan. Dengan perbedaan dan kemiripan tersebut, maka dalam percakapan telepon, misalnya pada perkataan pula dan gula, tidak akan keliru ditangkap. Sedangkan kata pola dan bola dapat dengan mudah membingungkan kita. Berikut ada jenis-jenis dari grafem. Jenis grafem sendiri ada 3, yaitu grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan. Di sini kita akan membahas grafem fonem vokal. Teman-teman dapat lihat di sini ada fonem, alofon, grafen, serta contoh jika huruf atau bunyi tersebut terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Pada fonem I, itu diwakili oleh 2 alofon, yaitu alofon I tinggi atas depan tak bundar, dan juga alofon I tinggi bawah depan tak bundar. Dengan grafem I, kita dapat contoh itu api dan api. Pada fonem E juga diwakili oleh 2 alofon, yaitu E sedang atas depan tak bundar, serta E sedang bawah depan tak bundar. Dengan grafem E, kita dapat contoh kata ekor, monyet, dan sate. Selanjutnya ada fonem E. Fonem E ini diwakili oleh alofon E sendiri. Dengan grafem E, contoh katanya seperti kata emas, kera, dan kade. Lalu ada fonem U, diwakili oleh 2 alofon juga, yaitu ada U tinggi atas belakang bundar dan U tinggi bawah belakang bundar. Diwakili oleh grafem U, kita dapat contoh kata uji, dapur, dan lagu. Lalu pada fonem O ada diwakili oleh 2 alofon juga, yaitu O sedang atas belakang bundar dan O sedang bawah belakang bundar. Seperti pada kata obat, ekor, dan bakso. Lalu ada fonem A dengan alofon A dan juga grafem A. Kita dapat contoh api, pisah, dan lupa. Selanjutnya ada grafem fonem diftong. Fonem AU diwakili oleh grafem AU. Kita dapat contoh kata di awal dan di akhir saja. Untuk contoh kata di tengah itu kita tidak dapat. Contohnya seperti kata aula dan pulau. Lalu ada fonem AI dengan grafem AI. Itu kita tidak dapat contoh kata di awal dan di tengah, melainkan hanya dapat contoh di akhir. Begitu pula dengan fonem OI yang diwakili oleh grafem OI dan grafem E yang di EI. Lalu kita dapat contoh katanya seperti kata sekoi dan survei. Di sini ada grafem fonem konsonan. Fonem B ini diwakili oleh alofon B dan P. Dengan grafem B, kita dapat contoh kata
baku, di tengah rebut, dan di akhir itu ada jawab. Lalu ada fonem P dengan alofon P dan grafem P, seperti kata paku, bapak, dan sikap. Lalu ada fonem M yang diwakili oleh alofon M dan juga grafem M, seperti kata muka, aman, dan dalam. Di sini ada fonem W diwakili oleh dua alofon, yaitu W dan U. Dengan grafem W, kita dapat contoh kata di awal dan di tengah itu tetap huruf W dengan kata waris dan awan. Namun, jika grafem W ini berada di akhir, maka akan tergantikan dengan alofon U, seperti kata limau. Selanjutnya ada fonem V, F, dengan alofon V dan V, tetap diwakili oleh grafem F, seperti kata fasi, sifat, dan aktif. Namun, jika diwakili oleh alofon V, di awal dan di tengah kata itu kita dapat kata vitamin dan aftur. Pada di akhir kita tidak dapat. Lalu ada fonem D. D ini dapat dua alofon juga, yaitu D dan T. Tetap diwakili oleh grafem D. Kita dapat contoh kata data, adat, dan abad. Selanjutnya ada fonem T dengan alofon T dan grafem T, seperti kata tari, batik, dan dekan. Lalu fonem N, alofon N dan grafem N, seperti kata nasi, tanam, dan jalan. Fonem L, alofon L dan grafem L, seperti kata lari, malam, dan batal. Lalu pada fonem R, alofon R dan grafem R, seperti kata rasa, keras, dan benar. Lalu ada fonem Sh, diwakili oleh alofon S dengan tanda panah ke bawah. Grafemnya itu ada huruf S dan Y. Di awal kata kita dapat kata syahid, di tengah kita dapat kata asyar, dan di akhir kita dapat kata arashi. Lalu ada bunyinya dengan alofon N garis di atasnya dengan grafem atau huruf N dan Y, kita dapat kata nyala dan banyak. Tapi jika ini berada di akhir, itu kita tidak dapat dalam bahasa Indonesia. Lalu ada fonem J dengan kata jala dan ajal. Pada fonem, alofon, dan grafem J ini kita tidak dapat di akhir. Begitu pula dengan fonem, alofon, dan grafem C, hanya dapat di awal dan di tengah, seperti kata cari dan acar. Selanjutnya ada fonem Y. Y dengan alofon Y itu diwakili oleh dua grafem, yaitu Y dan I. Pada awal dan di tengah kata itu tetap diwakili oleh grafem Y, yaitu kata yatim dan ayun. Namun pada akhir kata, Y ini dapat berubah menjadi I, seperti kata lalai. Lalu ada fonem G dengan alofon G dan K, grafem G dan K, kita dapat di awal dan di tengah dengan kata gila dan lagu. Namun pada akhir, fonem G ini dapat berubah menjadi grafem K dengan kata gudeg. Lalu ada fonem K dengan kata kira, akal, dan jarak. Lalu ada fonem eng, alofon eng dengan grafem N dan G. Di awal kata seperti kata nganga, lalu di tengah seperti kata angin, dan di akhir seperti kata abang. Lalu fonem X, alofon X diwakili oleh grafem K dan H, seperti kata khas, akhir, dan tarik. Lalu ada fonem H, alofon H dan grafem H, seperti kata habis, bahu, dan sudah. Selanjutnya ada fonem dengan tanda tanya, itu termasuk dalam bunyi sentak yang dapat diwakili oleh grafem atau huruf K. Pada di awal kata kita tidak dapat keduanya, namun di tengah kita dapat kata nikmat dan saat, dan di akhir kita hanya dapat kata bapak.
Fonem, alofon, dan ejaan. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan makna sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia, fonem dilambangkan dengan 2 garis miring. Misalnya, dalam kata baku dan kaku, terdapat perbedaan fonem B dan P yang dapat membedakan makna. Oleh karena itu, B dan P dapat dikatakan sebagai sebuah fonem. Fonem ini merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran diwakili oleh alofon yang sifatnya itu konkret. Jadi, dapat diamati dan didengar secara empiris. Misalnya, pada fonem I tinggi atas depan tak bundar. Pada kata tani diwakili oleh huruf atau alofon I karena lafal kata itu adalah kata tani. Sedangkan pada kata tarik diwakili oleh alofon tinggi bawah depan tak bundar karena lafalnya adalah kata tarik ini. Ke-26 huruf dalam alfabet Latin memang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia dengan cukup dan benar. Ejaan mengatur cara penulisan kalimat beserta tanda bacanya. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.